Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 9 April 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Alright, jadi langsung aja untuk kita lihat analisa kemarin, ya, yang dimana kemarin kalau nggak salah bisa nge-buy di sekitaran area demand terdekat, yang dimana di sini juga candle nggak punya ekor, ya kan, yang ada di harga 2327, ya, ini demand di M15, ya, dan ini juga adalah resistance become support juga. Sebenarnya kalau ada yang bisa nge-buy itu bisa, ya, tapi sebenarnya kemarin tidak bisa nge-buy. Kenapa? Harga itu pada saat drop di jam 8.15 di sini, dropnya itu sudah apa namanya? Bukan close, sudah pernah break daripada zona demand, jadi sebenarnya tidak bisa untuk nge-buy, ya. Dan bahkan kemarin harga itu kalau dilihat dropnya cuma sampai 2318. Kalau dicari dropnya kenapa sampai 2318, kalau dicari sih sebenarnya di sini ada satu area demand di M5, kecil banget ya, kecil banget, bahkan ini pun belum kena loh, kalian bisa lihat ini bahkan nggak kena nih, 2318,83 tepatnya kemarin turun, ya. Jadi memang bisa dibilang itu potensi peluang untuk buy sebenarnya itu selalu ada, ya. Jadi setiap harga itu terkoreksi turun sebenarnya bisa untuk dibeli, karena kalau dilihat juga secara dari Fibo, ya, yang saya tarik dari harga 2303 sampai all time high-nya yang terbaru di 2356,96, itu harga berhenti di 61,8 dan tutup di atas 61,8. Nah, di sini saya mau kasih sedikit info, ya, kalau menurut saya pribadi ini Fibonya terlalu pendek, ya. Fibonya ini tuh terlalu pendek, jadi kayaknya ini bukanlah Fibo yang bagus untuk bisa mengukur harga itu akan benar-benar lanjut naik atau tidak. Kalau menurut saya sih ada bias kayak gitu, ya. Kenapa? Karena kalau dilihat kayak gimana ya, kayak ini deh, kayak Fibo yang ditarik di sini. Ini kan dalam artian Fibo yang bisa dibilang pendek, ya. Kalau dicari, ini Fibonya kan pendek nih, ya. Kalau dilihat nih Fibonya pendek, jadi kalau kalian geser kemarin, ini saya sedikit mengulang ya. Pada saat di tanggal 4 April kemarin, kita kan lihat ini di harga sudah break di atas 2286, ya. Harga bergerak di atas 2300, berhenti di sini. Ya, kita tahu kemudian ketika harga turun sampai 50% Fibonacci, yang dimana itu juga adalah resistance become supportnya, harga memang bergerak naik. Tapi ya ini swingnya ini terlalu pendek, ya, bisa dibilang ini terlalu pendek, ya. Bukan terlalu pendek, lebih mending, ya, lebih mending ini daripada yang ini, lebih mending ini daripada ini. Tapi kalau menurut saya sih ya ini kurang bagus, ya. Bisa sih dipakai tapi kurang bagus, ya, sama kayak yang di sini. Sama kayak yang sekarang di sini, ya, yang ditarik dari sini sampai sini. Menurut saya sih ini kurang bagus, ya. Apakah ini akan bisa membuat all time high sebelum all time high lagi? Bisa aja, ya, bisa aja. Tapi kalau saya sih di sini tidak sepede yang kayak kemarin, ya. Kalau kalian ingat kan kemarin saya ada bilang untuk tarik Fibo dari sini sampai sini, ya. Ini harga berhenti di 38,2. Kalau kalian mau nge-buy kemarin analisanya kan bisa, ya. Kalau ini nge-buy di sini bisa, tapi alangkah baiknya tunggu di sini untuk area demand. Apakah 38,2 ini akan bisa mencetak all time high baru? Ya, menurut saya bisa, ya, karena ini merupakan satu swing yang cukup panjang, cukup lumayan juga, dan ada juga area demand, jadi kriterianya itu pas juga, ya. Itu bisa untuk dijadikan area buy sebenarnya. Tapi kan prefernya lebih di sini untuk bisa nge-buy, ya kan, walaupun tidak menutup kemungkinan resistance become support di sini bisa untuk dilakukan buy posisi. Nah, sekali lagi kalau menurut saya ini ada biasnya, ya. Kalau yang saya lihat sih di sini ada biasnya. Swing di sini itu cukup pendek, ya. High terakhir kan di sini dan high tertingginya itu di sini. Ibaratnya jaraknya itu cuma cuma 5 jam ataupun 10 bar. Ya, cuma 5 jam, cuma 10 bar. Jadi kayaknya ini nggak gimana ya, nggak terlalu bisa dipakai untuk swing yang bagus menurut saya sih. Karena ini jaraknya terlalu pendek, ya. Menurut saya ini jangkanya ini terlalu pendek, ya, jaraknya ini terlalu pendek. Cuma 5, bahkan ini 4 jam, ya. Oke lah, dari yang tertinggi di sini, ya. Dari yang tertinggi ini cuma
Bentar, kalau dilihat mana yang lebih tertinggi ya. Right, oh dari sini. Dari sini berarti cuma 2 hari ya kalau dibandingkan dengan yang di sini. Dengan di sini ini kan mencapai 19 jam. 19 jam. Bentar. Oh, ini beda. Ini berapa ini? Ini hari. Wah, lah ini cuma 1 hari ya jadinya ini cuma 16 bar. 16 bar berarti cuma 8 bar berarti sebenarnya cuma 8 jam doang di sini ya. Di sini 8 jam, kemudian kalau yang di sini itu sebanyak 20 jam ya. Ini karena cukup pendek di sini jadi saya rasa ini agak bias sedikit sih. Tapi kalau kalian yang trade dengan Fibonacci mungkin bisa share juga ya untuk masalah swing seperti ini. Apakah swing ini masih dikatakan valid atau enggak? Kalau saya sih sekali lagi ini ada biasnya. Apakah bisa dipakai? Bisa aja ya, secara logika ini sudah 61,8 kemudian harga mantul naik. Jadi apakah kita bisa memproyeksikan all time high selanjutnya dengan menggunakan swing terakhir ya, yang dimana kita bisa balik ya dari all time high sebelumnya sampai swing di 61,8 di sini. Berarti kalau dilihat, nah targetnya saya jauh ya. Di 1272 itu adalah di harga 23,63, kemudian 1618 di 2375. Jadi kalau kayak sekarang apakah kita akan ambil posisi buy? Sebaiknya jangan ya. Ngebuy boleh tapi di atas 100% Fibo dulu kalau mau ngebuy. Karena sekarang ini sedikit rawan untuk ngebuy. Apalagi 2330 ini harga tidak terlalu direspect ya, karena kalau kalian lihat juga ya, kalau kalian lihat juga di sini harga berhenti di 2330 lah ya, 2330. Harga tutup di bawah 2330 kemudian bergerak ke bawah lagi sekali. Ya, tidak merespek area yang benar-benar bagus di resistance become supportnya. Jadi kalau saya lihat ini sudah bukanlah area yang bagus untuk bisa ambil posisi buy lagi di 2330 sekalipun harganya turun ya. Sekalipun harganya turun jangan ngebuy di sini. Walaupun kalau dilihat secara M30 memang sih ada satu area demand di sini ya. Memang sih ada satu area demand, tapi kalau kalian mau pilih buy di sini juga it's okay, nggak masalah. Yang penting harga itu secara oke, saya pakai H1 aja lah ya. H1 berarti saya pakai di 2327,25 ya. Kalau sampai H1 bisa tutup di bawah 2327,25 dan otomatis itu break di bawah zona demand, kalian jangan ngebuy juga di sana. Apakah bisa sell? Ya tergantung swingnya sekarang. Ini kan harga sedang membuat swing sekarang nih. Ya, harga sedang membuat swing. Kalau dilihat ini harga kemungkinan ya. Kalau dilihat sih dari candlenya ini harga akan bisa bergerak sideways sih ya. Apalagi hari ini kita pure nggak ada berita apapun. Hari ini kita sepi sekali, nggak ada berita apapun hari ini, hari Selasa ya. Karena besok adalah main eventnya. Ya, besok adalah data CPI Amerika. Jadi adalah main event yang sangat ditunggu oleh market. Jadi kemungkinan hari ini akan bisa antara bergerak sideways besar atau ya drop di bawah 2327 sampai ke 2300 mental naik bisa juga ya. Ataupun membuat all time high kayaknya enggak. Ya, kalau menurut saya sih kalau membuat all time high rasanya agak berat karena ya kayak NFP kemarin ya, kayak NFP kemarin tuh sebelum membuat all time high kan harga benar-benar menunggu rilis data NFP dulu ya. Ini kalau sekarang sih kayaknya menunggu rilis data CPI dulu baru kita bisa concern lihat apakah akan ada all time high baru atau tidak. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya kalau nanti pada saat London Session dan juga New York Session di malam hari bisa aja harga itu lanjut bergerak naik, bisa aja ya kan, nggak masalah. Nah, itu merupakan dari segi time frame H1 ya. Ini saya akan ulang untuk dari segi time frame daily. Ini saya buka dari daily. Daily kemarin itu respect 2304. Kalau kita lihat di weekly ya. Weekly kalau kalian ingat itu kan candlenya nggak punya ekor atas ya kan, dan kemudian drop dan kemudian sudah flip bullish. Jelas banget kan sudah flip bullish. Nah, permasalahannya adalah apakah ekor yang hanya sebesar sepertiga dari besar candle body
minggu lalu ini cukup untuk bisa mendrive XAUUSD break all time high lagi sekali, atau perlu ada penurunan at least seperti yang saya bilang sampai setengah body candle-nya di 2280 atau ekstrim sampai ke 2265 sebelum melanjutkan kenaikannya. Itu belum tahu karena besok adalah main event adalah dari minggu ini ya. Untuk daily di sini kita bisa lihat kalau ekor kemarin ya, ekor bawah dan ekor atas itu didominasi oleh ekor bawah sebenarnya. Jadi otomatis pergerakan buyer itu lebih besar daripada pergerakan seller. Tetapi at least seller sudah mulai masuk ya. At least sudah seller mulai masuk semenjak tanggal 4 April kemarin. Jadi bisa dibilang 2 hari ya. Jadi kalau bisa dibilang tekanan seller itu sudah mulai masuk kemarin atau lagi 2 hari itu sudah ada tekanan seller yang masuk, walaupun tekanannya tidak terlalu besar ya. Dari 2254 ditutup sampai di 2339,5 let's say ya. Untuk hari ini ya, menurut saya sih ya, untuk hari ini karena ekor bawah ini cukup panjang di bawah ya, menurut saya sih untuk hari ini kemungkinan harga itu bisa ini kan harga sudah bergerak naik ya, harga bergerak naik mungkin sampai ke 2346,2 ataupun 2346,5 ya, kayak gini sebelum akhirnya nanti bisa turun ya. Kalau nanti kita bisa melihat candle itu flip bearish dari yang semula naik kemudian turun, kemungkinan turunnya ini akan bisa menutup at least setengah dari setengah dari ekor candle satu hari sebelumnya di sini. Ya, berarti sampai ke 2320 atau sampai 2319 ya. Itu normalnya. Kalau harga bisa bergerak turun memang dari naik kemudian turun. Ekstrimnya adalah harga itu break di bawah 2300. Men-sweep ekor di sini ya. Dan berarti itu candlenya bisa dibilang adalah bearish engulfing. Ya, bearish engulfing. Tergantung penutupan juga sih sebenarnya untuk hari ini ya, bagaimana. Jadi kemungkinan hari ini kita bisa melihat candle ke naik dulu nih sekarang emang, dan kemudian bisa bergerak turun ya. Ataupun misalnya ini sedang bergerak turun pun juga masalah. Menurut saya adalah at least hari ini candle turun mengisi ekor di bawah yang sangat panjang di sini ya, entah di 2318, 2317, 2320 terserah ya. At least 50% lah ya dari besar ekor candlenya di sini. Kalau normalnya sih harusnya turun dulu ya, entah itu turun dulu ataupun turun nanti, nggak tahu ya. Itu dari segi sudut pandang daily. Kalau dari sudut pandang time frame H4 di sini tidak bisa saya petakan untuk masalah support resisten yang jelas ya. Karena kalau dilihat ini harga benar-benar kacau sekali ya, close candlenya ini sangat luar biasa tidak jelas. Kalau saya pakai di 2326 ini ada pernah di 2324. Kalau saya pakai di 2324 di sini cuma baru 2 kali retest doang, tidak sepadan ya, tidak sepadan. Kalau saya pakai di 2330 ini candle sudah pernah close di bawah 2330. Jadi rada berat untuk mencari resisten yang support dan resisten sebenarnya. Di H1 oke lah kita bisa pakai untuk recent dari ataupun terakhir supportnya yang ada di 2327,25. Yang dimana kalau harga daily H1 bisa tutup di bawah 23,27 itu bisa menjadi indikasi sinyal sell ya untuk kalian yang ingin ambil posisi sell dengan target maksimal sampai 2305 ya, sampai ke area resistance become support di sini ya, sampai resistance become support di sini. Karena kalau dilihat ini adalah satu zona area demand juga di bawah ya, satu zona besar area demand di bawah. Jadi kalau kalian ingin sell di bawah 2327,25 itu masih worth it ya. M30 juga kalau dilihat di sini kita dengan jelas kita masih punya utang satu memang di 2345,62. Ini sih hampir kena ya sebenarnya. Untuk di bagian bawah kita jelas masih punya utang di 2313 dan terdekat adalah di 2332 ya. 2332 merupakan utang terdekat untuk saat ini di XAUUSD, walaupun utang terdekat sebenarnya adalah ada di supportnya di 2337. Kalau kalian ingin sell di bawah 2337 silakan juga, tapi ini time frame M5 dan juga time frame M15 loh ya.
Jangan memaksakan ambil posisi yang lama. Karena ini time frame M15 dan juga M5. Jadi dengan demikian bisa saya katakan untuk jangka pendek itu bisa untuk sell, sedangkan jangka panjang untuk tetap ambil posisi buy. Karena tidak merubah situasi, jangka panjang pasti terus buy. Hanya yang berubah adalah jangka pendek, entah itu bisa sell atau buy. Kalau sekarang menurut saya sih ini bisa untuk jangka pendeknya adalah sell, tetapi tunggu dulu, jangan serta-merta ambil sell sekarang juga ya, jangan demikian gitu juga. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini. Untuk besok masalah CPI, besok akan saya post di analisa fundamental dan juga teknikal di Discord ya. Untuk detailnya nanti akan saya buat di sini untuk di analisa fundamental berdasarkan data inflasi besok. Untuk yang di YouTube post itu akan saya buat juga, tetapi tidak akan terlalu sekompleks yang ada di Discord di sini ya. Jadi sekali lagi kalau kalian yang ingin masuk ke Discordnya, silahkan join ke membershipnya Amandana, langganan ke YouTube-nya Amandana, pilih yang AMD Pro, kemudian buat akun Discord bagi yang belum punya. Kalau yang sudah punya, tinggal hubungkan aja akun Discordnya dengan akun YouTube-nya yang sudah langganan AMD Pro. Nanti akan otomatis masuk ke dalam Discordnya Amandana. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya di hari Jumat. Oke, bye-bye.